Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023, mata pelajaran Akidah Akhlak Romawi 1 untuk kelas 6, untuk kelas 5 MI. Romawi 1, berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, kalimat yang tepat diucapkan ketika kita mengalami kesulitan dan ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. A, alhamdulillah, B, basmalah, C, hauqalah, D, takbir. Kalimat untuk minta pertolongan yaitu la haula wala quwwata illa billah, itu samad hauqalah. C, hauqalah. Hauqalah itu punya la haula wala quwwata illa billah. Nomor 2, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini bersifat titik-titik. A, terbatas, B, sementara, C, sedikit, D, kekal abadi. Kekuasaan Allah bersifat kekal abadi, berarti nomor 2 adalah delta. Nomor 3, apabila kita membantu teman atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan harus dengan titik-titik. A, mengharap pujian, B, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, C, pamrih, D, mengharap imbalan. Membantu siapapun harus ikhlas karena Allah. Yang B. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. 1, salah satu tabungan di akhirat. 2, menjaga orang kaya. 3, terhindar dari dosa. 4, mendapat banyak teman. Dari pernyataan di atas yang merupakan keutamaan membaca hauqalah ditunjukkan nomor titik-titik. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Yang betul adalah hauqalah itu adalah yang A, salah satu tabungan di akhirat. Nomor 5, berikut ini wahyu yang paling tepat. 5, berikut ini waktu yang paling tepat mengucapkan kalimat hauqalah adalah titik-titik. A, ketika kita mendapat hadiah dari orang tua. B, ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan. C, ketika mendapat nikmat yang banyak. D, ketika mendapat pujian dari teman. Nomor 5, yang betul adalah ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan, berarti yang B. Nomor 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Qawi, yang artinya titik-titik. A, yang maha kekal, B, yang maha kuasa, C, yang maha kuat, D, yang maha pengampun. Nomor 6, yang betul adalah Al-Qawi, itu yang maha kuat, berarti C. Nomor 7, kekuatan yang dimiliki manusia bersifat terbatas, sedangkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat titik-titik. A, Al-Hajj ayat 73, B, Al-Hajj ayat 74, C, Al-Baqarah ayat 73, D, Al-Baqarah ayat 74. Nomor 7, yang betul adalah Al-Hajj ayat 74, berarti yang betul adalah yang B. Nomor 8, hikmah yang kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan dan kemenangan adalah titik-titik. A, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B, semakin semangat untuk bertanding. C, merayakan kemenangan dengan berpesta pora. D, rajin berlatih adu kekuatan.
Nomor 8, yang itu adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Berarti yang A. Nomor 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qayyum. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup titik-titik orang lain. A. Bergantung. B. Meminta bantuan. C. Mengharap bantuan. D. Tidak bergantung. Nomor 9, yang itu Al-Qayyum itu tidak bergantung pada orang lain. Yang D. Nomor 10, Azizah ketika hendak berangkat sekolah terbiasa menyiapkan seragam dan peralatan sekolah sendiri. Kebiasaan Azizah termasuk meneladani sifat Allah. A. Al-Qawiyyu, B. Al-Qayyum, C. Al-Ghaffar, D. Al-Qaddar. Berarti usaha mandiri. Nomor 10, yang betul adalah B. Al-Qayyum. Nomor 11, berikut ini yang bukan cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah A. Melakukan atau mengerjakan pekerjaan secara mandiri. B. Berusaha secara maksimal dalam melakukan suatu hal. C. Suka bergantung dengan orang lain ketika melakukan sesuatu hal. D. Mengerjakan ulangan dengan kemampuan sendiri. Yang bukan, berarti yang tidak mandiri. Nomor 11, yang betul adalah suka bergantung dengan orang lain. Yang C. 12, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya disebut hari A. Perhitungan, B. Kiamat, C. Kegoncangan, D. Pertimbangan. Nomor 12, ini hancurnya alam semesta kiamat. Nomor 12 berarti yang berapa? B. Nomor 13, peristiwa kematian manusia, bencana alam adalah sebagian dari contoh kiamat. A. Sugro, B. Kubro, C. Sedang, D. Besar. Nomor 13, kematian itu masuk kiamat Sugro, kecil, berarti yang A. Nomor 14, di bawah ini yang bukan mencerminkan keimanan kepada hari akhir adalah yang bukan mencerminkan keimanan kepada hari akhir. A. Disiplin mengerjakan sholat. B. Bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. C. Memperbanyak amal kebaikan. D. Hidup bermewah-mewah menikmati kekayaan. Nomor 14, yang bukan mencerminkan keimanan adalah hidup bermewah-mewah. Yang D. Nomor 15, hari di mana segala amal perbuatan manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yaumul A. Ba'as, B. Mizan, C. Hisab, D. Mahsyar. Perhitungan itu hitung hisab, berarti Yaumul Hisab. Yang C. Nomor 16, berikut ini yang bukan tanda-tanda umum datangnya hari kiamat adalah A. Benda-benda keras berbicara. C. Munculnya Dajjal. C. Waktu terasa makin cepat. D. Orang kaya diagung-agungkan. Nomor 16, yang bukan tanda umum, berarti munculnya Dajjal. Yang B. 17, di bawah ini merupakan hikmah meyakini akan datangnya hari akhir adalah A. Berani melakukan kejahatan dan kezaliman. B. Merasa takut dan menyendiri. C. Menambah kekayaan dan kewibawaan. D. Menambah ketakwaan dan keimanan. Nomor 17, yang telah menambah ketakwaan, berarti yang D. Nomor 18, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah la haula wala quwwata illa billah akan dapat mempengaruhi sikapnya. Sikap yang tercermin adalah A. Selalu optimis, tidak putus asa. B. Berpangku tangan semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Manusia berkekuatan luar biasa.
D. Berbangga diri sebagai manusia. Nomor 8 yang selalu optimis. Berarti selalu yang A. Yang A. Nomor 19, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mengucapkan hauqalah berarti ia telah titik-titik. A. Berlaku adil terhadap sesama. B. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 19 ini hauqalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti 19 yang D. Nomor 20, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-qawi adalah A. Manusia diberi rupa yang elok. A. Manusia diberi rupa yang elok. B. Seluruh kebutuhan makhluk ditanggung. C. Adanya alam semesta beserta isinya. D. Seluruh makhluk hidup akan mati. Nomor 20 yang betul adalah adanya alam semesta beserta isinya. Berarti nomor 20 adalah yang C. Nomor 21, sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qawi adalah titik. A. Membantu teman memberi jawaban ketika ujian. B. Membawakan tas seorang nenek yang lemah. C. Menyingkirkan duri dari tengah jalan. D. Memasukkan sebagian uang saku ke kotak amal masjid. Nomor 21 yang betul cerminan dari al-qawi. Al-qawi kan kuat. Pasti kalau kuat membantu yang lemah. Membawakan tas seorang nenek yang lemah. 21 adalah yang nomor 20. Nomor 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-qawi. Maka seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada titik. A. Bisa berbuat sekehendak hati. B. Mampu menanggung beban berat. C. Memenuhi kebutuhan sendiri. D. Lemah dan tidak berdaya. 22 itu al-qawiyu. Sifat Allah al-qawi itu berarti semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah. Berarti 22 adalah yang C. 23, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan datangnya kiamat adalah A. Supaya kita selalu mempersiapkannya dengan beramal soleh. B. Bersantai-santai karena datangnya kiamat masih jauh. C. Kiamat itu urusan Allah, bukan urusan manusia. D. Manusia tidak perlu tahu karena tidak ada gunanya. Nomor 23 yang betul, rahasia yang dia supaya kita selalu mempersiapkannya dengan amal. 23 yang A. Nomor 24, sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Mengumpulkan banyak harta. B. Beramal soleh. C. Menikmati kehidupan dunia. D. Beribadah sesuai kemauan. Nomor 24 itu yang mencerminkan imannya selalu beramal soleh. Nomor 24 ada yang 25, seluruh amal manusia ketika hari akhir yang digambarkan dalam Quran surat Al-Qari'ah adalah A. Manusia berterbangan seperti aneh-aneh. B. Setiap amal akan mendapat balasan. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal soleh saja, pendusta akan bahagia. Nomor 25 dalam surah Al-Qari'ah itu digambarkan manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Berarti 20 ada yang Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adalah bacaan titik-titik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil.
itu bacaan hauqalah. Hauqalah. Nomor 2, kalimah hauqalah adalah salah satu harta yang tersimpan ketika kita berada di titik-titik, berada di surga. Romawi 3, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna al-qawiyyu. Al-qawiyyu artinya titik-titik, Allah maha kuat. Nomor 4, terus berusaha secara maksimal adalah salah satu cara meneladani asmaul husna, yaitu sifat titik-titik. Berusaha secara maksimal, mandiri, berarti Al-Qayyum. Nomor 4, Al-Qayyum. Nomor 5, peristiwa berakhirnya kehidupan di alam semesta disertai peristiwa hancurnya alam semesta adalah pengertian dari titik-titik. Ulangi, nomor 5, peristiwa berakhirnya kehidupan di alam semesta disertai peristiwa hancurnya alam semesta adalah pengertian dari titik-titik. Nomor 5, pengertian dari kiamat. Nomor 6, hari di mana seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kubur dinamakan titik-titik, bangkitan, dari yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats. Nomor 7, Allah memiliki asmaul husna al-qayyum, artinya adalah titik-titik. Al-qayyum itu berdiri sendiri dan tidak memerlukan tempat. Al-qayyum berdiri sendiri dan tidak memerlukan tempat. Nomor 8, bunyi kalimah hauqalah adalah hauqalah, ya seperti yang di atas, la haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Nomor 9, merasa memiliki kekuatan lebih untuk melakukan sesuatu yang semula dirasa berat adalah salah satu manfaat mengucapkan kalimat titik-titik, kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nomor 10, munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat. Kiamat, tanda kiamat kubra. Romawi 3, Romawi 3, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat. Nomor 1, ucapan seseorang merupakan cerminan watak dari orang tersebut. Banyak kalimat yang baik untuk bisa diucapkan. Banyak kalimat yang baik untuk bisa diucapkan sesuai dengan peristiwa yang dialami. Bagaimana cara membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Jelaskan, jawab. Secara singkat, pada setiap kesulitan yang kita hadapi, kita jangan mengeluh. Intinya kita jangan mengeluh. Kemudian jangan marah-marah. Ketika kita menghadapi masalah itu jangan marah, lagi misuh-misuh, jangan kita marah, dan jangan putus asa, namun serahkan semua kepada Allah. Kita itu lemah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Jadi bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nomor 2, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tercermin dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Perilaku kita seharusnya meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuliskan hikmah-hikmah meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Singkatnya, tuliskan hikmah-hikmah meneladani sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum.
hikmahnya itu satu, kita harus sebagai mukmin mandiri, kita harus mandiri. Yang kedua, memperkuat takwaan, meningkatkan takwaan, meningkatkan takwa kepada Allah. Tiga, membiasakan diri memberi manfaat pada yang lain. Nomor tiga, kehidupan dunia ini tidak kekal. Ada awal, pasti ada akhir. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari akhir. Apa manfaat beriman kepada hari akhir? Manfaat beriman kepada hari akhir yaitu satu, menumbuhkan sikap ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Yang kedua, menjauhkan sifat tercela, menjauhkan sifat dan perbuatannya, sifat dan perilaku tercela. Yang ketiga, perilaku bertanggung jawab, terbiasa dengan perilaku bertanggung jawab. Nomor 4, sebutkan manfaat membaca kalimat hauqalah. Manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Yang utamanya secukupnya tempatnya aja. Satu, dapat menghapus dosa. Dua, berpahala. Tiga, harta simpanan di surga. Empat, menghilangkan kesusahan. Lima, mendatangkan rezeki. 6, itu termasuk salah satu pintu surga. Nomor 5, apa arti Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu artinya adalah Maha Kuat. Demikian pembahasan soal-soal penilaian tengah semester mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 5 tahun pelajaran 2022-2023. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.